Selamat sore, Ibu Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Di sore yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sarasehan di sore hari ini sebagai pelengkap dari Festival Keris Ratu Boko II yang sudah berlangsung sejak hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hari ini terakhir. Semoga semua dalam keadaan sehat di dalam situasi kondisi pandemi sekarang ini. Alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya meskipun dengan protokol yang cukup ketat ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Saya kira diskusi ini akan sangat menarik karena kehadiran para pecinta, para pengamat, dan para pakar Tosan Aji yang pada hari ini bisa berkumpul di sini. Seperti kita ketahui, Festival Keris Ratu Boko yang kedua ini mengambil tema Keris Era Baru. Keris Era Baru seperti kita lihat di dalam pameran ini menampilkan keris-keris era sekarang ya. Jadi kalau istilahnya yang lebih umum itu biasanya disebut kamardikan ya. Era kamardikan, tapi seiring dengan perjalannya waktu sebenarnya kategori era kamardikan itu cukup menarik ya, karena selain menandai era juga menandai satu pemikiran ya. Kamardikan yang berarti kebebasan, jadi terbebas dari pakem-pakem yang ada di masa lalu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu kemudian kategori era kamardikan sendiri kemudian menjadi tidak jelas juga ya. Bahkan banyak yang menangkap bahwa era kamardikan itu kemudian mendapatkan pemaknaan yang kurang semestinya. Jadi keris era kamardikan itu dianggap keris yang kelasnya di bawah keris sepuh atau keris lama ya. Nanti mungkin Bu Basuki bisa menjelaskan lagi soal sepuh dan baru. Sepuh itu mungkin bukan sekedar pengertian era, tapi ada pemaknaan yang lain. Nah begitu juga era kamardikan ini kemudian dalam Festival Keris Ratu Boko ini kami menggunakan kata era baru yang saya kira bisa lebih netral lagi ya. Nah untuk itu mari kita bisa diskusikan bersama kira-kira sebenarnya bagaimana sih kategorisasi dari keris-keris ini ya. Ya karena sebetulnya ini antara baru dan lama, antara sepuh dan kamardikan dan sebagainya kan sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kualitas sebetulnya ya. Ya mungkin ada hal-hal tertentu yang membedakan, tapi sebetulnya secara kualitas estetik maupun kualitas pembuatan itu saya kira sebetulnya juga tidak
tidak berbeda ya. Nah, itulah sebabnya kemudian kita menggunakan era baru. Kriteria era baru ini saya kira bisa lebih netral. Nah, pada sore hari ini saya kira kita bisa mendiskusikan lebih jauh mengenai hal ini, karena seperti kita ketahui Tosan Aji sebagai warisan budaya ya, cultural heritage, lebih tepatnya intangible cultural heritage, jadi warisan budaya tak benda, sehingga bukan hanya kerisnya atau bendanya saja sebenarnya yang mesti dilestarikan, tapi juga sebetulnya aspek-aspek tak bendanya, yaitu nilai-nilainya, budayanya dan sebagainya. Nah, di dalam pemikiran-pemikiran pelestarian warisan budaya itu ada istilah-istilah pelestarian, ada pengembangan, kemudian ada pemeliharaan dan sebagainya. Nah, itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oleh karena kalau kita bicara pengembangan, tentunya kita akan berpikir ke depan. Nah, saya kira keris era baru inilah yang kita harapkan untuk bisa menjawab tantangan ke depannya ya. Karena kalau kita hanya melestarikan artefak-artefak masa lalu, maka untuk pengembangan ke depannya tentu kita harus berpikir lagi. Nah, saya kira harapan kita adalah pada keberlanjutan atau sustainability dari pengembangan keris ini. Harapan kita letakkan pada para pembuat keris atau empu-empu muda yang karya-karyanya banyak, diantaranya bisa kita saksikan dalam pameran ini. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, pada sore hari ini kita mendapat kehormatan atas kehadiran seorang empu, pakar keris, yaitu Empu Basuki Teguh Yuwono yang sudah hadir dari Solo. Matur nuwun atas kehadirannya. Saya kira ini akan memberikan banyak pencerahan pada kita. Nah, beliau ini saya bacakan sedikit mengenai tentang beliau ini. Jadi beliau ini seorang pakar yang bukan saja empu ya, saya kira dalam perkerisan ini keris itu sudah menjadi bagian hidup dari beliau. Jadi jangan dilihat penampilannya, beliau penampilannya rapi seperti itu. Jadi yang empu adalah beliau ini ya, bukan saya, walaupun penampilannya mungkin saya kelihatan kayak sok empu gitu ya. Tapi beliau ini adalah penggelut keris yang sudah lama. Beliau lahir di Karanganyar tahun 76, masih cukup muda. Menyelesaikan gelar magisternya dari ISI Surakarta. Sekarang juga menjadi dosen di ISI Surakarta. Selain aktif mengajar, beliau juga seorang peneliti, menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang kebudayaan, serta seorang ahli senjata tradisional terutama mengenai keris. Dalam tim ahli warisan budaya tak benda, beliau merupakan sekretaris tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia dan merupakan ahli keris dan senjata tradisional. Nah, saya kira banyak di antara ibu bapak sekalian sudah mengenal beliau ya, meskipun belum semua ketemu, tapi saya kira nama dan reputasi beliau sudah dikenal di kalangan perkerisan ya. Nah, untuk itu mari kita dengarkan paparan beliau. Untuk nanti kita adakan juga tanya jawab. Saya kira akan sangat menarik. Ini sudah 3:30 kita mulai. Jadi kira-kira kita ada waktu 1,5 jam ya, sampai jam 5 ya. Kira-kira. Ya. Jadi untuk menyingkat waktu, monggo saya persilakan Pak Basuki untuk memulai paparannya. Sementara menunggu PowerPoint-nya. Oh, sudah. Bisa minum tolong. Kasihkan sekalian. Monggo.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada keluarga besar Largangsir yang telah menyelenggarakan kegiatan luar biasa pada sore hari ini, di mana menjadi salah satu wujud spirit budaya perkerisan yang terus bergulir dan lestari di bangsa yang besar kita cintai ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf tidak bermaksud tidak hormat, sementara mungkin kita sedikit pinggirkan atas penikmatan karya-karya keris yang bersifat fisis. Tapi dalam sore hari ini, dalam pertemuan kita bersama ini, mari kita nikmati sisi lain dalam budaya perkerisan itu dalam perspektif wilayah keilmuannya. Jadi bagaimana konseptual di dalam dunia perkerisan itu terbangun menjadi salah satu pilar-pilar yang kemudian menjadikan satu jati diri atas karya besar yang disebut dengan istilah budaya perkerisan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada masa yang lampau, bahwa sejak awal mula ketika keris ini lahir, ditopang oleh berbagai kompetensi yang ada di dalamnya yang melibatkan berbagai wilayah keahlian. Oleh karena itu biasa disebut keris itu sebagai suatu anggitan atau suatu karya cipta yang multi material, multi konseptual, dan tentunya adalah didukung oleh berbagai multi kompetensi. Lanjut Pak. Oleh karena itu ada peta besar yang membingkai di dalam dunia perkerisan itu atas profesi-profesi yang demikian lekat di dalam dunia perkerisan itu, yang walaupun pada iramanya dunia perkerisan itu tumbuh berkembang, ada aspek-aspek kompetensi yang hilang, tapi juga ada aspek-aspek kompetensi yang muncul. Dalam Dharma Kepandaian dan Prastasi Goblek dengan jelas menerangkan bahwa ketika Sang Hyang Brahma itu menurunkan aspek ilmu pengetahuan yang disebut dengan istilah Hangandring dan Hanggaluh, itu diajarkan bahwa pengetahuan ini semata-mata untuk memuliakan pemiliknya, untuk memberikan satu idep atau ketajaman di dalam olah pikir dan olah rasanya, semata-mata disembahkan atau diserahkan kepada Tuhannya atas pondasi dasar keselarasan alam semesta. Oleh karena itu ketika kita kemudian tambahkan lagi yang disebut dengan istilah kitab Silasasana, di sana juga menerangkan dengan sangat gamblang adanya beberapa kompetensi mendasar. Saya menyampaikan ini sebagai salah satu pembuka dengan tema pada sore hari ini terkait dengan regenerasi keempuan, baik tantangan ataupun peluangnya. Sebetulnya peta besar ini ada satu poin-poin mendasar yang nanti kita akan bisa cermati semuanya, yang akan kemudian mendudukkan posisi bagaimana kita survival dan mengembangkan atas keberadaan budaya perkerisan di ranah modern. Pertama adalah tentang yang disebut hurat wesi. Minimum ada 17 yang saya paparkan dari 37 kompetensi dasar di dalam dunia perkerisan. Tentunya profesi pertama ini sudah hilang di era modern. Ketika biji-biji besi diolah di dalam ranah industri, kita akan sangat mudah mendapatkan kualitas-kualitas besi dan baja yang bermutu tinggi. Walaupun sayangnya berlimpahnya bahan baku yang sudah ditopang dan dipermudah oleh ilmu pengetahuan modern tidak banyak diakses oleh para pelaku-pelaku perkerisan. Kita tidak pernah banyak mengenal yang namanya baja O1, D2 dan lain sebagainya dalam ranah-ranah para pelaku pembuat keris. Sedangkan di dalam ranah-ranah ilmu metalurgi itu sudah sangat lazim digunakan di barat. Kompetensi kedua adalah juru wesi. Di sini adalah penyedia bahan baku, khususnya adalah logam. Dan tentunya di sini di era modern juga sudah sangat kita mendapatkan kemudahan. Kita tinggal datang ke toko, kita tinggal datang kepada orang-orang yang menyediakan bahan baku ini. Tapi ada satu kompetensi yang sekarang tumbuh berkembang ketika kita melakukan perjalanan ke Lombok, Sumba, Sumbawa, ke Maluku. Kemudian kalau kita ke Sulawesi, terutama adalah di Sulawesi Selatan, kemudian ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat.
di mana banyak sekali orang yang kemudian memposisikan diri menjadi profesinya adalah pemburu bahan baku kayu untuk bahan dasar pembuatan warangka dan hulu keris. Jumlahnya kalau di Sulawesi itu saya pernah menjumpai, saya pernah mendata lebih dari 300 orang yang berburu di sini. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak hanya kemudian memasok pada pembuat keris, karena banyak sekali para seniman, bahkan banyak sekali dari industri otomotif yang memanfaatkan jasa mereka. Nah, oleh karena itu kalau manajemen ini tidak dibangun dengan baik, peluang ini akan hilang, diambil oleh mereka-mereka yang secara cermat mampu memanfaatkan roda ekonomi di dalam konteks pemanfaatannya. Demikian juga di Lombok, kemudian kalau kita ke Sumbawa ada namanya kayu bawangan, kemudian kayu santenan, kemudian ada berbagai jenis kayu, lebih dari 16 jenis kayu yang serupa. Kalau di tempat kita disebut dengan istilah kayu katimoho. Berikutnya adalah juru warangan, kalau di Bali populer disebut dengan istilah juru nyeruk. Hati-hati di dalam konteks ini, karena sebetulnya juru warangan, ahli marangi, budaya marangi, itu hanya ada di Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Timur, sebagian ke Madura. Di Jawa Barat tidak mengenal warangan, kecuali ketika masuk pada tahun 1990-an. Masuk ke Bali baru pada periodisasi tahun 2000-an. Kenapa? Konsepnya berbeda. Nah, wilayah-wilayah ini tentunya kemudian mendudukkan satu kompetensi yang memberikan satu ruang untuk bisa ditumbuh kembangkan. Oleh karena itu di Bali populer disebut dengan istilah nyeruk. Kemudian juru sangkling lebih populer di sana, sedangkan di Jawa tidak kita menjumpai. Berikutnya ada juru tangguh. Juru tangguh sebetulnya bukan semata-mata bagaimana seseorang itu kemudian mengkurasi atas historisasi saja. Ada sesuatu yang sangat mendalam sebagai seorang juru tangguh. Nanti akan saya terangkan di belakang. Kemudian juru saji, kita sudah hilang. Ketika saya melakukan riset di sana sini, saya kadang-kadang agak ternyuh. Ketika konsep sesaji yang dibawa, itu tidak jelas latar belakang yang digunakan. Apakah mengacu Dharma Kepandaian, apakah mengacu pada kitab Centini, apakah pada mengacu pada naskah-naskah yang lain. Sehingga ada tumpang tindih pemahaman konsep dasar di dalam konteks sesaji. Bahkan ada satu pembiasan yang kemudian mendudukkan posisi sesaji seolah-olah tidak dalam porsi dasarnya, bahwa dia menjadi satu bagian bahasa ungkap atas suatu karya cipta. Berikutnya adalah panja. Ini sekarang tumbuh ada di mana-mana, dan di Bali panja itu justru tidak lazim seorang laki-laki, umumnya adalah seorang perempuan. Jadi kalau kita main ke Kusambe, kemudian ke Kabe-Kabe, kemudian kita hijrah bahkan ke daerah Lombok dan sebagainya, suaminya penjepit, ibunya penempal. Dia sebagai seorang panja dan lain sebagainya. Kemudian juru lamus sekarang hilang, tidak lagi kita jumpai karena sudah dialihkan dengan blowernya. Oleh karena itu, kenapa kepekaan dan sensitivitas warna api atas suhu dan memperlakukan atas daya konsentrasi seorang empu kepada api seringkali menjadi berkurang. Karena ahli untuk mengukur perapian itu sudah tidak ada lagi. Semua sudah menggunakan blower. Nah, mohon maaf, kita banyak sekali menjumpai para pembuat besi itu tangannya banyak sekali kebakar, banyak sekali yang luka. Karena tidak menguasai suhu lagi. Bahwa di dalam teori ilmu fisika jelas suhu yang sangat berbeda, dia menghantarkan satu tolakan. Sehingga kalau saya membuat keris itu saya tanpa baju, suhu di atas 700 bahkan di atas 1000 derajat Celcius, kena badan serasa sangat dingin. Karena ada perbedaan suhu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, karena api, suhunya di bawah 500 akan nempel, terbakar kulit kita. Nah, contoh-contoh sederhana itu pada masa silam disebut mistik. Sedangkan itu sangat logik. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa praktekkan itu. Tidak ada persoalan kepada aspek kesehatan. Berikutnya adalah sokabat. Sokabat adalah satu jenjang keimpuan di mana dalam konteks keahlian skill, proporsi dan lain sebagainya sudah sangat dikuasai. Esensinya adalah di dalam konteks ilmu spiritual. Nah, oleh karena itu sokabat satu jenjang di bawah seorang empu. Nah, di mana seorang empu? Seorang empu adalah menjadi dirijen atas semuanya. Basis utama menjadi seorang empu adalah pada persoalan penguasaan etika yang diimplementasikan dalam konteks lingkungan. Nah, oleh karena itu seorang empu menjadi patron atas lahirnya sebuah karya cipta yang disebut dengan istilah keris. Nanti saya terangkan di belakang. Lanjut. Lanjut, Pak.
Nah, berikutnya ada meranggi teter, meranggi warangga yang Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah sangat pahami. Ada anggaluh, bagian kamasan. Nah, hanggaluh dan hanggandring Bapak Ibu Saudara sekalian bisa buka beberapa prasasti, ada prasasti goblek dan lain sebagainya. Itu menerangkan dengan sangat gamblang di sana. Kaidah, tatanan, etika, ruang karya cipta dan semuanya itu ada di sana. Dan itu sangat komplit. Kemudian penyedia bahan baku tadi sudah saya terangkan. Kemudian dulu cacap yang sekarang hilang. Kenapa keris itu dicacap? Cacap itu ada yang mengatakan juru tubo dan sebagainya. Cacap adalah racun. Di mana racun yang ada di dalam keris itu ada beberapa metode cara menggunakannya. Ada dengan cara ditempel, ada dengan cara diluluh, ada dengan cara dikoloh, ada dengan cara disepuh atau dibakar. Nah, ini juga sudah hilang. Oleh karena itu jangan kemudian dipaksa mengukur karya cipta modern ini dengan karya cipta masa lampau. Ada sesuatu yang hilang di situ. Kemudian ada juga juru setek. Kemudian ada juru sangkling dan juru sepuh. Nyaris di era modern, seorang juru sangling sudah tidak ada lagi, dengan dipoles sudah selesai. Kemudian juru setek juga malah justru saat ini mulai berkembang. Ketika kepedian untuk berkarya cipta itu tidak muncul di beberapa ranah, kemudian mereka tidak berani tampil, posisinya menjadi juru setek. Esensi seseorang disebut juru setek adalah ketika dia merubah karya cipta yang sudah ada itu menyangkut dapur dan pamornya. Dan diterangkan dengan sangat gamblang bahwa orang yang melakukan nyetek keris itu mendapatkan upoto, sumpah yang sangat mendasar di dalam naskah itu, bahwa orang yang melakukan nyetek keris memiliki usia yang sangat pendek dan dihinakan dalam profesi. Jadi hati-hati kalau ada keris lama, kemudian dia buat dapur baru, bentuk baru, pamor baru, masuknya wilayah setek. Nah, ini hina sekali. Lain lagi dengan juru bagus. Itu masuknya di dalam wilayah konservasi. Nah, juru sepuh sekarang juga sudah hilang. Tidak banyak keris itu sudah disepuh. Pengertian sepuh, saya ingat tadi apa yang disampaikan beliau. Sepuh itu ada 4 pengertian. Pengertian pertama, sepuh berarti tua. Artinya memiliki usia yang tua. Istilah itu sudah berkembang pada era Airlangga. Ketika pada masa itu, Bang Swarnakarna, ketika adiknya dinikahi oleh Airlangga, dia tidak bisa menerima dengan baik. Oleh karena itu dia hijrah ke Bali. Nah, karya-karya yang menjadi rujukan dari Bang Swarnakarna disebut adalah keris sepuh. Oleh karena itu Bang Swarnakarna sebagai seorang empu pionir melahirkan keris-keris dengan ukuran besar yang menjadi patronnya di Bali. Ini lebih tua dari naskah Baba Dalem. Nah, berikutnya sepuh dalam pengertian adalah ketika keris itu memiliki kualitas tempaan yang matang. Nah, di era sekarang yang karya-karya cipta modern dikagumi di barat, justru kita cibir di era dan lingkungan kita sendiri. Nanti saya terangkan di belakang. Berikutnya adalah sepuh dalam pengertian memang disepuh, bahwa bagian ujung keris itu dipanasi kemudian dicelup pada cairan tertentu agar kuat dan tajam. Esensinya ada apa? Menajamkan konseptual dan pemikiran atas pesan-pesan yang ada. Sayang saat ini tidak banyak dilakukan, takut bengkok, diwarangi susah dan sebagainya. Nah, yang keempat pemahaman sepuh di sini adalah diartikan sebagai keris-keris yang bermutu, yang berkualitas atas pesan koridor makna nilai. Oleh karena itu bingkai yang menyebut dengan identiti ini adalah keris tayuhan, bukan keris ageman, bukan keris kaambra-ambra. Jadi ada 4 pengertian keris sepuh. Oleh karena itu kemudian naskah-naskah era Sultan Agung mendudukkan kriteria keris itu, salah satunya disebut dengan istilah keris sepuh. Tapi bukan berarti semata-mata terjebak keris masa lampau. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya coba mengingatkan saja bahwa yang disebut dengan istilah pengertian empu itu artinya dimuliakan dalam semua hal. Dimuliakan oleh apa? Dimuliakan oleh ajaran spiritual yang dikuasai, diakui oleh masyarakat, dia menjadi patron dan pada masanya itu dilegalkan oleh penguasa, raja ataupun sultan pada masanya. Oleh karena itu empu bisa hadir di dalam dunia perkerisan, di dalam dunia wayang, di dalam dunia sastra dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pada masanya seorang empu itu juga harus memiliki 7 ilmu pengetahuan dasarnya. Oleh karena itu sebagai panutup atas 7 profesi dasar itu atau pengetahuan dasar itu adalah sastra. Diterangkan bahwa seorang empu itu adalah lantip panggraita, cerdas. Oleh karena itu ada satu naskah menerangkan bahwa keris iku dolanane wong pinter lan wong kang gelem mikir. Artinya di dalam konteks kita bicara tentang teknologi keris itu sangat mendalam. Bapak Ibu Saudara sekalian coba renungkan saja. Abad ke-89 kita sudah menemukan yang disebut TI, titanium.
Baru kemudian di dalam ranah modern, hampir 1200 tahun kemudian, di Eropa kemudian menemukan TI itu menjadi perangkat-perangkat yang kemudian menginspirasi lahirnya karya cipta baru. Saya biasa masuk ke dalam lab-lab metalurgi di beberapa negara ya. Salah satu karya yang digunakan sebagai inspirator adalah keris. Bahwa ketika keris itu sebagai karya cipta nenek moyang kita, sejak dulu dilahirkan pada abad ke-8, kita hari ini masih konsentrasi membuat keris. Tapi di Eropa, dia melihat bahwa ketika keris itu dibuat dengan cara dipadu, dilipat-lipat, menghasilkan lebih dari 3000 kali kekuatan elastisitasnya, dia melahirkan konstruksi jembatan. Ketika kemudian besi itu disepuh dengan sangat kuat, dihantam dengan tekanan tinggi, dia menghasilkan lebih dari 7000 kali kekuatan daya tahan kekuatannya. Lahirlah persenjataan modern. Bapak ibu saudara sekalian, monggo kita inspirasi, keris menjadi inspirasi. Jangan kaku hanya di keris saja. Kita harus hormati karya cipta yang lain yang terinspirasi dari keris itu. Contoh, ketika saya membaca banyak naskah sampai pada naskah pada periodisasi 1930-an, masyarakat Nusantara menolak tentang pemahaman kata patung. Dia selalu mengamini kata arca. Kenapa demikian? Ketika kata arca itu menjadi bagian yang sangat mendalam atas ekspresi yang dia ungkapkan, basisnya adalah keselarasan semuanya hal. Oleh karena itu ada keterlibatan di dalam konteks spiritual. Kenapa patung itu arca itu tidak mau disebut patung? Karena arca menjadi bagian yang sangat mendalam di dalam dunia keris. Kesalahkaprahan, pembiasan dan kadang-kadang ilmu yang hanya sepotong kita peroleh. Keris yang enek gonone, ada bentuk singo barong disebut keris simbol. Bukannya semua keris simbol. Ono keris bentuknya ada nogonya sidik disebut keris simbol nogo. Semua keris adalah simbol. Itu adalah bahasa ungkap yang dikristalkan begitu mudah dipahami ketika masyarakat nenek moyang kita mengurangi bahasa verbal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang sangat substansial di situ yang perlu kita urai bersama sebetulnya. Nah, oleh karena itu ada satu pertanyaan mendasar, apakah masyarakat di era modern ini bisa menunjukkan kriteria menjadi seorang empu? Tentunya bisa. Kenapa? Pola-pola ini sudah menjadi sesuatu pola baku. Ya, pola baku. Nah, oleh karena itu menjadi satu tatanan mendasar di dalam konteks kita memandang ke depan. Budaya dan etika masa lalu itu adalah menjadi pondasi dasar yang membingkai atas karya budaya kita. Dan tentunya tumbuh kembang itu harus ada. Tantangan mendasar Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam riset-riset saya yang saya coba sampaikan juga pada sore hari ini, tidak bermaksud saya tidak hormat Bapak Ibu, tapi ini fakta yang menjadi kita harus hadapi bersama. 5 tahun yang lalu kita mendapatkan suatu benteng yang sangat tebal atas justifikasi masyarakat bahwa keris itu adalah benda musyrik. Keris itu identik lenik, dan keris itu identik goib. Benteng itu sampai hari ini belum kita runtuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ada benteng lagi yang muncul ketika kemudian dipandang bahwa orang-orang perkerisan itu seringkali melakukan overlapping yang menerjang satu tatanan norma dan etika. Ini suatu fakta Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saya hanya orang pertama yang menyampaikan ini, tapi inilah satu fakta yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, bagaimana nanti kita akan merancang sistem itu agar semuanya dapat dinaungi, dipayungi, sehingga semuanya bisa berjalan seiring, selaras, dan semuanya mendapatkan kenikmatannya. Lanjut. Nah, oleh karena itu, regenerasi empu itu sebetulnya ada 4 konsep dasar. Kalau ke Bali, bukan turunan Pande untuk kerja Pande, itu pamali, itu pantangan. Di sisi yang lain, kemudian muncul di wilayah-wilayah lain itu adalah seniman-seniman perkerisan, empu-empu perkerisan yang lahir secara otodidak. Nah, di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman membutuhkan satu pengakuan legalitas secara formal. Oleh karena itu, kita sedang merancang adanya vokasi, yaitu lembaga sertifikasi profesi terkait dengan SKKNI perkerisan. Mohon doa restunya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dengan tim sedang menyusun ini. Ya, karena nanti saya coba akan terangkan berikutnya. Kemudian tentunya adalah akademisi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, coba Bapak Ibu Saudara sekalian buka rencana aksi pengusulan keris ke UNESCO. Salah satu yang poin paling mendasar adalah harus ada perkumpulan dari insan perkerisan. Esensinya ada di mana? Bukan organisasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ada masyarakat yang menjamin atas transmisi keberlangsungan kebudayaan itu. Nah, oleh karena itu monggo semakin banyak tumbuh berkembang sanggar-sanggar, paguyuban-paguyuban, kolektor dan sebagainya. Itu bagus. Jangan habiskan energi untuk berseteru, tapi berikan itu sebagai jaminan atas keberlangsungan kebudayaan. Ini ada masyarakat pengampunya, begitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sistem yang harus kita benahi di situ. Ya. Nah, berikutnya selain ada paguyuban itu harus lahir yang namanya institusi pendidikan. Untuk apa? Menjamin bahwa kebudayaan itu bisa ada metode dan metodologi yang cermat, dan ada keberlangsungan atas aspek ilmu pengetahuan akademik dan ilmiah yang dapat diserap, dipertanggungjawabkan oleh insan seluruh dunia. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan selalu berpikir keris itu untuk kita. Keris sekarang sudah mendunia. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu tantangan dan kendala mendasar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf, saya harus menyampaikan apa adanya. Tumpang tindih profesi dalam budaya perkerisan itu begitu mendalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Di seluruh Indonesia, kadang-kadang saya susah memberikan satu catatan dalam narasumber tulisan-tulisan saya. Kita susah membedakan antara seorang juru warangan, penangguh, kurator, pedagang, kolektor. Semua kompetensi itu dikuasai. Apakah ini salah? Sangat bagus. Tapi di sisi yang lain, core kompetensi itu penting untuk dilakukan. Karena apa? Masyarakat dunia nantinya dibutuhkan satu legalitas formal yang menunjukkan atas core kompetensi itu. Sebagai basis kompetensi penting, tapi core kompetensi itu harus ada. Di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus legowo bahwa profesi perkerisan itu sangat beragam. Berikan porsi kepada mereka sebagaimana peta kompetensi dan profesinya. Lah nek kabeh diborong wong siji, rak yo yang lain tidak dapat bagian. Ini contoh sederhana saja. Berikutnya adalah zaman modern menuntut adanya pengakuan profesi bidang keahlian secara formal. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya salah satu orang yang sering kali, cukup aktif saya, diundang ke museum-museum besar untuk membuat satu identifikasi keris. Saya juga sering kali dilibatkan di dalam konteks konservasi keris. 2 tahun terakhir saya selalu ditanya, mana surat yang menunjukkan bahwa Anda seorang ahli? Dunia membutuhkan ini, kita tidak, kita cukup percaya, Bapak tolong diwarangi, selesai. Di sisi yang lain kita bunuh diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melakukan konservasi yang tidak terukur dan metodenya tidak tepat, data empirik historik yang ada di keris itu hilang. Data teknologi yang ada di keris itu tidak lagi dapat kita lacak. Oleh karena itu, mengapa artefak-artefak keris kita itu seringkali diragukan atas keberadaannya, atas posisi zaman, atas keberlangsungannya. Kita mengatakan keris Majapahit, tapi kerisnya resik sekali. Ketika kita ditanya data tentang patina-patina yang menunjukkan usia abad ke-14-15 mana? Kita tidak pernah mengukur itu. Apakah harus ke uji lab? Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Lab itu adalah teknologi. Ketika nenek moyang kita cukup punya pengalaman lihat warna saja dia tahu. Selama itu dengan metodologi yang tepat, itu oke. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan objeknya yang tidak ilmiah, tapi metode dan cara kita menyampaikan yang tidak ilmiah. Nah, kesadaran ini yang harus kita bangun bersama. Nah, kemudian minimnya tingkat pendalaman keilmuan para pelaku budaya keris dan banyaknya sumber referensi yang tidak tersentuh. Saya sangat pede Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saya sampaikan, budaya perkerisan itu referensinya seabrek-abrek Bapak. Cuman kapan saudara-saudara kita tuh mau membaca? Cuman kapan saudara-saudara kita itu mau membuka bahwa ada dimensi budaya perkerisan itu di luar daerah kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ke daerah Jambi mungkin banyak naskah menyebut koksi, tidak banyak menyebut keris. Nah, koksi itu keris Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ke daerah Solo disebut dengan istilah rubuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dapat tambu-tambu, petatah petitih, rubuh disebut, bukan keris.
Kalau Bapak ke daerah Sawah Lunto disebut dengan istilah padang panjang bekambu. Pedang panjang balekok bekambu. Yang disebut adalah pedang panjang berlekok kelok ada ganjanya. Yaitu keris. Kalau kita melihat naskah-naskah Bali yang stratanya tinggi disebut angatut, kadutan, hanyure atau cure. Kita tidak menemukan istilah yang sangat lekoh bahwa itu menyebut keris, tapi yang dimaksud adalah itu. Nah, oleh karena itu, karena keterbatasan pemahaman etimologi itu mengakibatkan kita tidak bisa memahami secara utuh. Lanjut, transmisi pengetahuan tutur yang sangat rawan berpotensi membias. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ketemu teman-teman mengatakan, ini keris ngendi? Oh, iki keris Mojopahit, dasarnya opo? Jari ini. Iya enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau itu sudah kita bakukan tidak ada masalah. Jari ini si A, jari ini si B, jari ini si C, pendekatannya seperti itu susun menjadi dibakukan. Bahwa segala sesuatu metode yang sudah baku, silahkan kalau di kemudian hari ada yang meluruskan kalau ada kesalahan, tidak ada masalah. Tapi kita harus statement, komitmen bersama bahwa yang dimaksud A adalah tangguh A, karakter B adalah tangguh B. Nah sementara ini tidak ada patron itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mohon maaf ke museum-museum seperti di Leiden, di Wolkenkunde dan sebagainya akan sulit menerangkan kata tangguh. Dia hanya akan mengatakan misalnya gaya atau karakter. Karena kita sendiri tidak bisa memberikan informasi itu secara utuh. Jangan salahkan masyarakat dunia. Masyarakat perkeriasan sendiri seringkali tidak memberikan kegamblangan atas itu. Selanjutnya, mulai tumbuhnya seniman keris di mancanegara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksud saya hati-hati itu ya ini warning. Kita akan bersaing tidak hanya di dalam kancah dalam negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin saat ini belum begitu populer ya. Tapi ini sebenarnya dalam ranah-ranah tertentu sudah banyak sekali karya-karya mereka dikonsumsi. Dari Yunani, dari Belgia, dari Prancis, dari Jerman, dari Australia. Itu sudah membuat keris Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah anehnya ketika saya berdiskusi para pembuat keris di sana, patron atas tradisi kita itu dipegang teguh. Oh ya keris itu condong lele kayak gini. Oh keris itu pakai gonjo. Keris itu harus dilipat. Itu dia pegang teguh. Selanjutnya adalah penerapan teknologi modern yang berkembang sangat pesat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya murid mahasiswa, dia kemudian mengadopsi dengan teknologi modern. Saya pernah mengingatkan, Pak, saya mau bikin warangka dengan teknologi yang saya miliki. Kalau saya bikin warangka, Pak, ada contohnya. Saya bisa membuat sama persis dalam satu hari lebih dari 150 warangka. Apa yang saya katakan? Anda cerdas, Anda hebat, tapi Anda akan membunuh saudara-saudara Anda. Dan harganya sangat murah. Dengan kualitas the best, dia hanya cari saja satu sampling yang terbaik, dia tiru, bisa. Karena mesin, komputer medianya. Nah, untung saja sampai hari ini dia tidak melakukan itu. Tinatah Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bisa melakukan itu. Apakah ini akan selamanya kita tolak? Tentunya tidak. Kita akan memberikan sebagaimana porsinya, tidak lebih dan tidak kurang. Lanjut. Mangga lanjut. Nah, kemudian bebasnya pelaku budaya keris yang telah lintas generasi, lintas latar belakang akademisi, lintas budaya dan lintas negara. Kita seringkali loh latar belakangnya, backgroundnya itu lulusan teknik, lulusan bahkan dari seni murni, lulusan kadang-kadang hukum, berkecimpung dalam dunia perkerisan. Artinya budaya perkerisan dalam ranah modern itu memberikan satu kecairan atas masyarakat untuk masuk di dalamnya. Nah oleh karena itu koridor makna nilai kalau tidak dipegang secara utuh itu bisa menjadi persoalan. Apakah insan perkerisan siap menerima satu karya-karya yang sifatnya ada satu pembaharuan di sana? Berikutnya maraknya empu dadaan yang bersifat instan dan lemahnya konsistensi dengan bekal minim yang berdampak pada pembiasan budaya perkerisan. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian sangat populer, bahkan berulang kali, puluhan kali orang datang ke tempat saya itu bawa desain. Pak tolong saya dibuatkan keris. Lah nanti namanya jadi nama saya Pak. Lah terus senimannya sopo. Nah begitulah. Ada hal-hal semacam ini. Nah ini tentunya butuh satu proses sistem-sistem untuk membangun agar ini itu tidak terjadi satu overlapping. Berikutnya adalah relevansi dan ketergerusan nilai-nilai yang dan implementasi etika pelaku budaya yang seringkali muncul sehingga memicu penempatan budaya keris tidak sebagaimana mestinya. Nyun sewu lho Bapak Ibu Saudara sekalian. Nek keris itu terus didetekke handle pintu. Ngono kan yo neng rasa saya itu yo mau deg-degan gitu loh ya. Saya makan tidur dengan keris Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saya punya temen pintu ini jan keris sepuh tangguh Mojopahit didadekke handle pintu mung ditambahi kayu nek ngeret general loro. Sedih ya. Anehnya itu pelaku perkerisan. Ada lagi keris ditekuk-tekuk kemudian ditaruh di tembok-tembok sebagai satu penghias interior. Fakta ini fakta ini kenyataan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga benteng di dalam pertarungan yang kita hadapi itu tidak hanya di luar benteng Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam benteng pun juga ada. Nah, ini yang nanti menjadikan satu kewaspadaan kita bersama. Kemudian pandangan minir terhadap keris dan pelaku budaya keris yang sering dipandang jauh antara perilaku personal dengan keberadaan budaya keris secara utuh. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya membuka HP saya, kenapa saya tidak melayani diskusi via WA? Tidak melayani diskusi dengan via email dan sebagainya. Selain kita komunikasi tidak tuntas, dari hari ke hari itu sebetulnya saya jenuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Hampir tiap hari itu orang selalu mengatakan saya ditipu, saya dimanipulasi, saya dimanfaatkan. Hampir tiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya dalam negeri sampai mancanegara. Nah, kalau ini tidak dipayungi dan tidak segera ada satu terapi yang tepat, apakah ini salah pembeli, apakah salah penjual? Ya menurut saya salah dua-duanya. Jasa kurator itu perlu kita buka agar para pembeli lewat kurator. Biar tidak salah. Akhirnya menjadi satu ruang kurator. Demikian juga pedagang kalau mau menjual karyanya lebih mahal atau memiliki satu data yang komplit, datang ke kurator, buatkan sertifikat. Nah, itu adalah sesuatu metode-metode yang nantinya akan memberikan satu keselarasan bersama. Tidak harus ada benturan-benturan personal. Lanjut. Ya, monggo lanjut. Sistem dan strategi. Oleh karena itu tadi saya sampaikan butuh ada legalitas formal. Siapa yang harus menjadi kurator? Kita kan bias. Siapa kuratornya, siapa juru warangannya dan sebagainya. Kalau ada satu legalitas formal, di situ tidak ada tumpang tindih. Ada satu metode dan metodologi yang tepat yang dikuasai oleh masing-masing pemegang sertifikasi itu. Kemudian legalitas sebagai satu produk dunia akademik tentunya adalah mahasiswa dan sebagainya, para beliau-beliau yang hadir dalam dunia akademik. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu seringkali insan perkerisan justru agak alergi dengan orang-orang yang lahir dari dunia akademik. Takut dikritik, takut ditanya metodologinya dan sebagainya. Berikutnya adalah pelatihan-pelatihan formal. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini adalah pembekalan. Bukan pada persoalan seseorang itu pada soal penguasaan kompetensi. Ya kalau di dalam soal lembaga formal bisa saja orang yang diberikan satu sertifikasi dalam konteks ilmunya, misalnya juru tangguh menguasai soal tangguh. Tapi apakah metodologinya tepat? Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah membaca sertifikat, tidak perlu saya ungkapkan. Panjang, lebar, tinggi. Di situ saja otak saya sudah tergelitik Bapak Ibu. Dalam standar metode penulisannya saja tidak tepat. Tentunya kalau mau mengukur volume ya panjang, lebar, tebal misalnya. Lah nek keris itu ngukure tinggi, lah tinggi piro. Misalnya seperti itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam satu sertifikat A mengatakan bilah dapur pamor. Sertifikat B rongko jenis ini, wondonya ini, bahannya ini. Tidak ada satu konsistensi. Dan bagaimana kita mengakui sertifikat itu ketika penulisan dalam sertifikat itu tidak memenuhi kaidah? Siapa yang mesti tanda tangan? Siapa yang mesti mengkoreksi? Siapa yang menjadi kuratornya? Siapa yang mengeluarkan sertifikat itu? Nah, harus kita bakukan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Sertifikat diadu sertifikat. Kita tidak perlu harus adu argumentasi. Saya mendapatkan sertifikat dari keluarga A atau si A. Dalam konteks membantu, dalam konteks jual beli mungkin saja ada kekeliruan, ya tinggal diklarifikasi. Tidak ada masalah itu. Nah, sistem ini yang harus kita bangun Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, ya, peluang dalam bidang keris. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika keris itulah menjadi warisan budaya dunia, keris itu sudah menjadi budaya dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dunia ini ada 3 miliar orang, 2% saja itu mau mengkonsumsi, mau terlibat dalam dunia perkerisan, Mas Rinto ini sampai anak cucunya itu ada jaminan untuk masuk dalam ranah budaya perkerisan. Tidak perlu takut. Kalau ada 200 juta orang Indonesia saat ini, 10% saja berkecimpung di dalam dunia perkerisan. Betapa tiap hari para pembuat keris itu akan selalu ramai pesanannya.
akan memberi satu ruang-ruang karya cipta baru karena ada tuntutan ruang pangsa pasar yang sangat luas. Nah, tentunya dengan konsekuensi-konsekuensi. Keris telah dipandang bukan semata senjata, namun didudukkan sebagai benda seni dan benda bernilai tinggi. Baru saja Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengkritisi kampus saya. Nama prodinya berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Berubah menjadi senjata tradisional keris. Lah kalau sarjana-sarjana nanti lulusan senjata, lah kalau mau main ke Malaysia ya dicekal. Karena apa? Konvensi dunia ini ada 3 saat ini menjadi satu konsentrasi utama tentang alam lingkungan, tentang hak asasi manusia, dan tentunya adalah soal dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu ISI Solo buru-buru mau mengklarifikasi itu. Nah, program studi keris begitu saja mungkin tepat. Bapak Ibu Saudara sekalian coba cermati, ahli pembuat pisau dan lain sebagainya di barat disebutnya apa? Bukan ahli pembuat senjata, blacksmith mereka disebut. Nah, itu contoh sederhana. Di sisi yang lain juga keris itu sudah mulai dipandang sebagai sebuah benda seni, jadi bukan lagi craft. Makanya waktu saya mengkritisi Madura kota kerajinan keris, sekarang menjadi Sumeneb kota keris. Lukisan yang banyak dibuat di tepi jalan juga banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tidak ada namanya kota industri lukisan. Nah, keris harus kita dudukkan dalam porsi itu. Apakah ada dalam wilayah kerajinan? Ada. Wilayah fine art? Ada. Wilayah Taiwan pun ada. Gitu loh. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi modern yang berpijak pada teknologi tradisi, mendorong kemudahan dalam karya cipta. Dulu membuat keris mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi sekarang bisa saja dibantu bisa lebih cepat. Dan itu tentunya adalah satu peluang tantangan. Ketika mini grinder itu masih dalam konteks mengoperasionalkan itu di tangan kita, itu masih disebut sebagai handmade. Tapi ketika merancang dalam wilayah komputer dan alat itu bekerja sendiri, itu tidak di dalam wilayah handmade. Barat tidak akan menolak itu ketika kita menggunakan grinder mesin, menggunakan blower dan lain sebagainya. Bahkan tantangan ketika saya ke Belgia, musim salju, saya diminta menempa keris itu bahan bakunya batu bara muda. Nah, kalau saya buru-buru, keris ini kok pakemnya kayu jati, Pak. Nah, bagaimana dia akan mendapatkan kayu jati? Itu contoh sederhana. Ketika saya harus beradaptasi, saya bongkar tungkunya, tekanan udaranya saya rubah, ternyata bukan sesuatu yang sulit. Saya bisa mengerjakan di sana. Dan selain sebagainya. Kemudian menghilangkan isu gender, ini positif sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di barat sekarang itu memandang dunia perkerisan itu sangat terbuka, tidak budaya maskulin. Jadi perempuan pun boleh terlibat di dalamnya. Nah, ISI Solo itu mayoritas justru mahasiswi yang banyak. Jadi satu angkatan itu misalnya 10 orang justru 6 perempuan, yang 4 laki dan sebagainya. Nah, justru inilah satu peluang internasional karya-karya keris-keris yang dapat diterima oleh kaum Hawa, kaum Hawa itu sangat ini sekali, membuka cakrawala berpikir mereka. Bahwa pekerjaan keris itu jangan selalu diidentikan sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit. Kalau ada orang mengatakan 35 tahun saya belajar keris tidak dapat apa-apa, bukan salah ilmunya, salah orangnya. Wong jadi dokter aja dibatasin. Sekarang 5 tahun, 6 tahun, kalau enggak buru-buru. Nah, itu contoh sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus menganut sistem itu. Zaman sudah menuntut berbeda. Lanjut. Nah. Peta besar profesi budaya perkerisan ada di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, 3 kompetensi utama yang di atas inilah yang kami usulkan di SKKNI Perkerisan, di mana penciptaan keris, konservator keris, dan kurator keris. Untuk pedagang, ini adalah jantung Bapak Ibu Saudara sekalian, yang secara esensial ini harus ada. Dari jasa-jasa beliau itulah sebetulnya keris itu tersampaikan kepada penikmatnya. Bahkan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya main ke Rawabening, ke beberapa tempat ya, justru banyak sekali yang menentukan tentang keris itu yang populer dan tidak, salah satunya adalah dari para pedagang. Jadi jangan alergi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan pedagang. Justru di sisi yang lain itu harus kita dorong di dalam satu porsi-porsi yang tepat. Berikutnya. Monggo. Nah, di sini ruang penciptaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pakem Polowijan. Kita nonton keris yang anyar tuh gumune setahun, mantok-mantok ora mandek-mandek. Di dalam naskah era Kediri Bapak Ibu Saudara sekalian baru tercantum sekitar 100 keris. Di dalam Kawerumpu itu sekitar hampir 800-an. Kalau saya pernah riset dan saya boleh jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan orang-orang yang mendapat stempel sebagai dewanya perkerisan, saya wawancarai, saya suruh nyebut 100 dapur keris. Engkau rak gagap-gagap, kelewat 30 dibaleni. Loh, itu contoh loh Bapak Ibu Saudara sekalian.
nyebut motif pamor lebih dari 150 motif pamor. Engko nek bar rada angel sithik ra. Ah niki rene kok. Itu fakta Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya apa? Ada ruang yang harus kita gali bersama. Bedake Tilamupih, Candi Laras, Brojol sok kangelan. Kadang-kadang betok wis gedhe kok kandel betok. Ndelalah ketemu kaya betok ning tipis. Ya badir. Akhirnya apa? Ada ungkapan-ungkapan personal tanpa dia sadari sebagai seorang tokoh, dia kemudian dijadikan patron. Lah sing krungu lagi ajar ya dinot. Contoh, gawe keris. Waktu itu pernah tren sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bermaksud tidak hormat juga ya, saya hanya memberi satu contoh. Ono keris sing jenenge Hurap, apik banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Golek angel. Kok kemudian muncul jenenge keris ki Mulu Kethek, iki sing gawe sapa? Dalam kaidah dunia perkerisan itu tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Lah kalau mau diamini bersama monggo, tapi dipatronkan gitu loh. Ya. Wah, padahal di dalam satu keterangan yang dimaksud keris Mulu Kethek itu yang tidak bisa diwarangi dengan warna yang sangat hitam dianggap sebagai bermutu rendah. Karena apa? Ada unsur-unsur lain yang itu mengikat di dalam besi itu yang dikenal dengan istilah besi yang agak rapuh. Warnanya pasti pucat. Nggak ada namanya Mulu Kethek mengkilat, itu nggak ada. Bahkan kethek sing kulino adus disamponi ora iso mengkilat gitu loh. Lain dengan istilah nyamber lilen, nyamber glatik seperti mulu apa namanya jago. Mulu jago atau didusi mengkilat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ning nek kethek ora. Nah, bikin patron boleh, kita sepakati bersama, tapi jangan menerjang tatanan. Nah, ini contoh sederhana. Nah, kemudian adalah penciptaan keris yang bersifat kontemporer dengan tetap berpijak pada koridor makna nilai. Ini jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kemudian muncul karya lain. Saudara Sigit menciptakan perhiasan keris. Saudara Susana menciptakan pater untuk apa namanya? Stick gold berpamor. Saudara Ellen menciptakan bumerang pamor. Nah, itu jadi tantangan dan juga peluang buat kita bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Lah mbok nek gawe handle pintu daripada keris ditemplekke, mbok yo gawe handle pintu di desain sing apik saka pamor. Milih kayu timo sing kendit misalnya. Nek tega. Nah, itu contoh sederhana gitu loh. Lah nek handle pintu tuh kendit double telu gitu ora mau buka istana itu gitu loh. Itu contoh sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini data yang saya peroleh Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hasil riset. Keris souvenir, itu keris batas identitas budaya, itu mencapai 55% Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh Bapak Ibu Saudara saya cek ke Bu Warini. Ketika beliau itu ekspor ke Brunei Darussalam, ke Belanda, ke Belgia, ke Prancis, ke Malaysia, ke Australia, pasti di wilayah ini. Ya, oleh karena itu posisinya paling tinggi. Kemudian kelengkapan busana, ketika kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengenakan busana adat itu mencapai 25-27% Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang tiap tahun agak berbeda-beda karena rata-rata pejabat-pejabat daerah itu setelah memiliki keris satu ya pengen yang lain. Jadi rata-rata mereka memiliki lebih dari satu keris. Kemudian keris upakara, yang disebut keris upakara itu untuk kelengkapan upacara Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat hormat dengan provinsi di Bali, di mana mereka memberikan satu peraturan yang non formal, tapi itu diakui oleh adat, bahwa mereka sangat bangga kalau keris upakara itu dibuat oleh warganya sendiri. Nah, kalau kita melakukan upacara agama, keris sebagai kelengkapannya, ya akan lebih baik dibuat oleh orang Bali. Mereka tidak akan menyacat, karena apa? Butuh proses. Makanya sekarang tumbuh seniman-seniman empu-empu keris yang ada di Bali. Mungkin bentuk belum seindah dari Madura atau Jawa, tapi ada kebanggaan bagi masyarakat Bali untuk mengkonsumsi karya-karya dari saudara-saudara pandai di Bali. Dan itu juga menjadi satu ruang. Nah, tentunya juga di tempat kita. Nah, tentunya juga membuka untuk karya-karya dari daerah lain. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, di daerah Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Tengah, bahkan di Mandar, ketika saya riset di sana itu menemukan satu data bahwa Mandar itu punya patron sendiri soal perkerisannya. Nah, sekarang ada salah satu juga paguyuban di sana. Mereka pada akhirnya apa? Sangat percaya diri dengan karya-karya empu-empu yang ada di Mandar. Ya, walaupun mereka masih disebut sebagai pandai, karena rata-rata yang buat sabit, buat pedang, buat golok, buat badik, buat keris begitu. Berikutnya adalah keris fine art. Ini baru 10% Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita masuk di balai lelang internasional, kita masuk ke dalam wilayah-wilayah galeri-galeri internasional dan sebagainya, keris fine art itu sebetulnya porsinya belum tinggi. Karya yang apiknya luar biasa dari saudara-saudara kita Madura itu loh, engkau nak setempelnya naik ke atas, gitu loh. Mereka kadang-kadang tidak diberikan satu porsi untuk dalam satu ruang fine art.
Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin pernah lihat, pernah mendengar ya yang keris namanya rambut kelabang itu. Jadi rambut kepang yang jadi juara keris Fondowet pada waktu itu. Kemudian ada satu keris kilin, itu pamornya kilin Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan motif pahatnya. Jadi itu motif pamor yang dia susun. Empu Pausan menciptakan pamor poleng. Ada saudara kita dari Madura menciptakan pamor tiker. Ini adalah satu kemajuan-kemajuan yang luar biasa, mestinya ada di wilayah ini. Nah berikutnya adalah keris tayuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak loh kalau saya ngobrol dengan para pembuat keris itu. Nek ditakoni, ini Pak kalau membuat keris itu pantangannya banyak, gini. Terus kalau ada pesanan, Pak saya pesan keris tayuan Pak, tolong dihitungkan pawukon saya. Ampun Pak, takut didemo karena ada paham-paham yang tidak menginginkan itu. Kirap keris takut, buat keris pakai kembang takut, buat keris pakai dupo tidak pede, kalau tamunya lungo ndang dipateni. Ini satu kenyataan, ada tekanan secara aspek psikologi yang ada di dalam masyarakat pelaku pembuat perkerisan. Ini harus kita cairkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini fakta loh. Boleh Bapak Ibu Saudara sekalian cek ke para pembuat keris. Mas Rinto itu kalau di tempat saya ya poso, ya pakai kembang setaman. Tapi kalau balik yang Kendal, ya saya nggak tahu apa pasarnya jauh atau apa, tapi yang jelas nggak pakai kembang lagi. Itu contoh sederhana saja, gitu loh. Lanjut. Nah ini konservator Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi ruang sangat penting. Saya sudah mediasi ke banyak museum, termasuk Museum Nasional. Mereka membutuhkan di sini. Tapi tentunya adalah konservator yang secara legalitas formal itu diakui. Nah oleh karena itu monggo misalnya dari Paguyuban Largangsir membuat satu metode atau metodologi yang khusus, memberikan sertifikat untuk sementara kepada beliau-beliau yang menguasai di ilmu konservasi ini. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah nanti tentunya mereka harus mendata, membuat satu identifikasi, kemudian membuat satu nomor registrasi dan sebagainya yang itu menyangkut sebagai data konservasi suatu artefak. Makanya untuk mengkonservasi suatu artefak di dalam suatu museum, kalau saya minta waktu hampir 3 bulan satu karya. Karena apa? Butuh identifikasi, butuh foto, butuh analisis, kemudian harus mengurai dari setiap lapisan-lapisan yang kita kikis, kita harus kemudian masuk dan kerjasama ke beberapa lab tentang kimia logam dan sebagainya, itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah itu menjadi penting dan ini juga menjadi ruang untuk satu pengembangan budaya perkerisan ke depan. Lanjut. Nah ini kurator Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kurator itu esensi yang paling utama apa? Ya kejujuran Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mengkurasi keris itu ya jujur. Nek murah ngomong ke murah, larang ngomong ke larang, apik ngomong ke apik, elek ngomong ke elek. Nah gitu loh. Nama saja artinya mengkurasi itu mengakurasi ya, bukan mengkurasi artinya menguras. Bukan. Dalam arti membuat satu definisi. Dan kurasi itu produknya apa? Bukan verbal Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sementara ini seorang kurator keris rata-rata verbal. Oke lo pamore ngene wes selehke. Oke lo tangguhnya mau jepit asale kok ini selehke. Bukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kurator yang bertanggung jawab, kurator yang berlisensi, apa yang dia katakan dia tulis. Hasilnya apa? Deskripsi. Nah tentunya kaidah akademisnya bisa saja ditambahkan di bawah. Catatan apabila ada satu data-data pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, apabila ada kekeliruan bisa diluruskan sebagaimana mestinya. Lah nanti kalau ketemu yang tidak cocok apa Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang diadu? Oh enggak omongannya, yang diadu datanya. Gitu loh. Nah itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sementara ini kadang-kadang nganggo ewoh, pekewoh, nah kadang-kadang menjadikan satu informasi yang tidak utuh lagi. Lanjut. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, posisi pedagang itu sekarang sebetulnya menjadi satu ruang yang luar biasa. Salah satu yang saya secara personal yang saya impikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menciptakan yang disebut dengan istilah balai lelang untuk budaya perkerisan. Kenapa kenapa lukisan patung menjadi sangat tinggi? Karena ada satu ruang media, ada satu ruang komunikasi antara seorang kolektor, karya, dan kurator itu dalam ranah yang pas. Tidak ada kan di balai lelang itu karya-karya yang souvenir misalnya. Pasti ada klasifikasinya di sana. Nah tentunya untuk membangun citra, membangun satu porsi dan klasifikasi mutu sebuah keris, itu ada di balai lelang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf saya tidak bermaksud tidak hormat. Jujur saya sering kali merasakan. Hati saya pun sering kali saya agak kaget. Ketika saya hadir di balai-balai lelang, baik nasional ataupun internasional. Pernah hati saya sangat terenyuh Bapak. Ketika di satu balai lelang itu terjual suatu katana.
Nilainya puluhan miliar. Selang dari katana itu lah kok dilalah itu yang muncul keris Bapak. Luar biasa indah keris itu. Hanya dihargai itu ratusan juta. Kemudian muncul ada ukiran gading yang luar biasa dari Tiongkok. Yang ukurannya itu hanya sebesar telur angsa. Itu puluhan miliar. Nah, apakah masyarakat kita, masyarakat dunia tidak siap mengonsumsi keris yang begitu adiluhung ini? Karena persoalan manajemen Bapak Ibu. Kalau saudara kita, teman kita payu larang, buru-buru dan dikritisi, ngopo kok payune larang? Harusnya enggak dorong, yang perlu melu. Oh yang contohnya payu 1 miliar, kita ikut-ikutan 1 miliar, gitu loh. Ono pameran keris, harga 3 miliar, geger. Harusnya kita memposisikan keris itu tidak hanya semata pada nilai-nilai seperti itu. Bagaimana kita padankan? Mona Lisa itu 5 triliun Bapak Ibu. Kalau tidak salah saya baca itu ya. 3 triliun lebih itu kalau tidak salah. Karya-karya patung itu fantastik nilainya. Lah kok karya Empu Supo, kadang-kadang bumbu ceritanya luar biasa sekali, dihargai 10 juta. Siapa yang salah gitu loh? Bukan bendanya, sistem kita Bapak. Sistem kita saudara-saudari sekalian. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mimpi besar yang mesti kita bangun adalah bagaimana kita merancang satu sistem yang tentunya bisa memayungi semuanya dalam porsi yang tidak lebih dan tidak kurang, sehingga semua insan perkerisan itu mendapatkan kemaslahatatannya di dalam dunia perkerisan itu, dan mudah-mudahan berdampak kepada insan-insan masyarakat di luar perkerisan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun. Demikian Bapak sekalian, paparan yang luar biasa, begitu banyak, saya sampai semelengaran ya, begitu banyak pengetahuan, knowledge yang kita dapatkan yang selama ini belum pernah saya dengar itu ya. Nah saya kira ini menarik sekali, ada beberapa hal yang sempat disampaikan oleh Bu Basuki tadi yang menjadi tantangan kita ke depan ya mengenai perkerisan ini. Yang saya ingat pertama tadi adalah benteng yang terbangun di masyarakat itu yang kemudian menempatkan keris sebagai suatu benda yang dikaitkan dengan musyrik gitu ya. Jadi dalam hal ini fundamentalisme agama atau apapun yang terbangun di masyarakat kita, yang ini menjadi tantangan buat kita ya, bagaimana memberikan pengetahuan yang cukup pada mereka itu bahwa keris itu adalah benda seni, objek estetik dan sebagainya yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan musyrik itu tadi. Kemudian ada juga yang ditawarkan oleh Bu Basuki tadi, bagaimana tantangan kita ke depan adalah mengembangkan keris atau tosan aji ini dengan pendekatan keilmuan ya, sehingga semuanya bisa menjadi lebih jelas dengan riset, dengan data dan sebagainya, sehingga semuanya bisa dibakukan ya. Jadi bukan sekedar segalanya, karena selama ini kultur kita, budaya kita adalah budaya tutur yang tidak jelas ya, sehingga kita selalu berpegang pada istilahnya jarine tadi ya. Nah itu yang saya kira jadi tantangan kita ke depan, bagaimana melakukan pendekatan secara keilmuan sehingga semuanya bisa dibakukan ya. Kemudian terakhir tadi disampaikan adalah mimpi kita bersama adalah membangun sistem yang bisa memayungi semuanya agar pengembangan perkerisan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi semua pihak ya yang ada di dalam dunia perkerisan ini, termasuk juga kepada masyarakat luas ya, bagaimana sebenarnya dunia perkerisan ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada masyarakat. Nah, saya kira itu beberapa hal yang saya catat tadi. Namun tentu banyak hal-hal lain yang mungkin mengusik Ibu Bapak sekalian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya persilahkan, kita punya waktu sampai jam berapa ya Mas Nilo? Sampai jam 5 ya, jadi kita ada kira-kira 40 menit ya, 40 menit untuk tanya jawab. Monggo saya persilahkan. Monggo Pak Kris. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Pak Basuki kepada saya. Saya sangat tertarik sekali dengan paparan panjenengan tadi, presentasi
ya. Kemudian memang saya merasa bahwa itu padat, ringkas, tapi sangat luas, mencakup luas. Tapi mbok tolong bahasanya jangan terlalu tinggi. Bahasanya terlalu akademisi sekali, akademik. Sehingga mungkin kita yang di sini kan tidak sama rata ya, artinya cara penyerapan apa yang penjenengan paparkan itu enggak semuanya kita bisa menelan. Kalau saya sih mungkin sudah agak terbiasa gitu. Saya sangat senang ini paparan Bapak itu bagus sekali. Baru sekali ini saya melihat seorang memaparkan makalah-makalah yang begitu terpampang di depan kita saat ini, bahwa ada banyak hambatan-hambatan yang kita alami untuk pengembangan atau katakanlah seperti tadi membuat generasi penerus bagaimana cara mereka supaya ada kesinambungan orang yang bisa melestarikan budaya ini. Karena ternyata banyak sekali tantangannya yang dekat di sekitar kita pun bahkan banyak sekali. Seperti contohnya sudah panjang paparkan tadi barusan. Nah sementara saya itu kebetulan tinggal dekat tempatnya Mas Heru Ngelawisan. Iya, jadi kadang-kadang saya juga mendengarkan dia keluh kesah dia. Salah satu adalah tantangannya adalah bagaimana cara memasarkannya. Itu yang mereka alami bapaknya. Saya itu bikin keris bisa, tetapi siapa yang mau beli? Ya itu sebenarnya yang pertanyaan yang berulang kali saya dengar dari beliau. Sementara seperti tadi klasifikasi keris seperti keris ageman, keris souvenir apa segala macam yang panjenengan tadi menceritakan Bu Warini masuk ke fase yang pertama di atas tadi. Kayaknya itu lebih banyak di pasar yang kita lihat selama ini seperti itu. Ya terutama serbuan dari wilayah timur gitu ya. Yang baru sedikit masuk ke wilayah katakanlah Malang, Jogja atau di Solo itu nanti dipoles sedikit-sedikit sehingga agak masuk ranknya ke ini ya, kasarnya agak naik sedikit. Ini itu bagus juga. Cuman saya memang melihat itu memang tantangannya sekali bahwa lingkungan kita masih belum bisa menerima apa yang disebut. Mereka masih memandang bahwa konsep keris itu lebih pada mistik, bukan secara logika atau ilmiahnya. Nah ini sebenarnya kan peranan siapa yang perlu yang lebih andil besar di lingkup itu ya, di bingkai itu supaya ini bisa perkembangan keris bisa continue lah gitu, bagus gitu. Nah itu sebenarnya saya mau nanya itu perannya siapa untuk bisa menghilangkan sekat-sekat seperti itu. Jadi kayak pandangan orang bahwa itu klinik, mistik, Pak. Itu sebenarnya kalau saya rasa orang dari lebih pada akademisi yang bisa selain kita ya. Namun kemudian ada lagi masalah lagi ketika keris ini akan berkembang di lingkungan bakul, mereka saling bersaing, ada persaingan dan sebagainya. Seperti tadi diceritakan bahwa wah Jogomo naik keris ini pelukisan Pak sekian miliar kok keris sak mene ya. Itu mungkin manajemennya itu Pak Basuki ya. Itu juga ada yang salah di situ, di kita itu memang ada kelihatan di sini salah. Dan mungkin ada saya nggak mau tersaingi oleh rekan sejawat yang sejenisnya gitu seprofesi. Saya kurang lebih itu Pak Basuki maturun banget, panjenengan bagus paparnya. Saya sangat senang, puas saya. Membuka pikiran saya kembali itu. Ternyata apa yang saya hadapi sehari-hari itu di lingkungan dekat saya itu Mas Heru itu begitu, rupanya begitu juga yang dihadapinya. Monggo Mas, ini kok yang saya pikirkan itu tadi sebenarnya. Satu aja supaya monggo Pak Kris. Pak Kris. Matur nuwun Pak Kris. Itulah Pak sebetulnya dalam posisi kita melihat dalam posisi budaya perkerisan di ranah modern itu adanya keterputusan antara insan-insan perkerisan, pemerintahan dan juga pihak-pihak lain. Nah oleh karena itu sebetulnya siapa harus terlibat? Semuanya Pak. Nah oleh karena itu sementara ini apa yang saya lakukan? Saya tidak bisa membawa gerbong semuanya Pak, tapi saya mencoba berperan dalam porsi saya. Kebetulan saya di pemerintahan itu saya dipercaya sebagai salah satu tim ahli warisan budaya tak benda dalam waktu yang sudah cukup lama. Sehingga saya sering sekali melontarkan ke kepala-kepala dinas kebudayaan, ke Pak Bupati, kepada Pak Gubernur, untuk seringkali saya sampaikan, di provinsi Bapak ini loh ada paguyuban namanya keris. Namanya ini. Tolong disinergikan dengan program-program itu. Alhamdulillah banyak Pak, satu kegiatan-kegiatan itu yang kita juga harus mengakui keterbukaan pemerintahan dari hari ke hari itu juga memberikan saya daya dukung walaupun belum optimal. Nah sayangnya kalau saya melihat secara pribadi, seringkali daya dukung itu hanya satu dorongan spontan atas kegiatan spontanitas.
belum mendorong pada satu sistem yang lebih universal. Oleh karena itu salah satu tadi pertanyaan penjenengan tadi, bagaimana kita merajut ini? Saya kemudian pada waktu itu, karena saya tergelitik apa yang disampaikan oleh Saudara Rinto dengan teman-teman yang lain, sudah melakukan pelatihan berulang kali. LSP, SKK keris itu sudah dibangun di Jawa Tengah itu era gubernurnya Pak Bibit, Pak. Tapi akhirnya terkatung-katung. Nah akhirnya saya menghadap ke Dikbud, saya audiensi di sana, kemudian diberi peluang untuk ini disusun. Itu adalah salah satu membuat satu legal formal merajut dari semua aspek tadi. Nah ke depan silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan satu legal formal yang tidak dalam ranah dunia akademik ke sini Pak, ke wilayah ini. Nah, mendaftarkan misalnya ikut pelatihannya di kurator, penciptaan dan sebagainya. Ini juga wilayah penting. Kedua, salah satunya tadi Pak, adanya ketidakketerbukaan di dalam satu membangun jaringan. Kalau saya Pak, ketika keliling kemana-mana itu kadang-kadang agak kaget. Oleh karena itu ketika misalnya Saudara Rinto, Saudara Daeng dan sebagainya banyak nyantri di tempat saya, apa yang saya lakukan? Saya sampaikan, berkarya cipta itu mudah. Tapi sebagai seorang empu, itu bukan bagaimana berkarya cipta, tapi bagaimana karya Anda itu tersampaikan kepada publik. Oleh karena itu saya selalu bilang, setiap Anda bekerja, setiap Anda berkarya juga dipikirkan ke pangsa pasar mana yang Anda harus bangun. Nah konsep dasar ini yang tidak ada latar belakang yang terbangun di dalam setiap seniman perkerisan. Nah di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sekat. Seniman-seniman bermutu yang saya sering sekali menjumpai, tidak hanya di Jawa Pak, ada di Madura, di mana-mana, itu tersembunyikan. Dan bahkan untuk memberikan satu aspek kesinambungan ekonomi, dia kemudian memaksa diri untuk berada di bawah payung seseorang. Akhirnya dia hanya berkarya cipta untuk diserahkan kepada seseorang ini. Nah seseorang ini juga tidak perlu kita salahkan karena dia punya modal. Dan ditentunya karena sistem yang kita bangun ini tidak ada Bapak Ibu. Nah oleh karena itu mari kita membuat satu kesepakatan bersama, bisa melalui paguyuban, bisa melalui pemerintah dan sebagainya. Satu, selain pasar itu terbangun, selain museum itu terbangun, mari kita juga membuat satu legal formal kepada seseorang yang memang memiliki kompetensi itu. Nek wong Jawa, wong Yogyo untuk pesan keris Bali, lambok yoti pesan ke sederek Bali. Lah kalau orang Bali pengen punya keris Jawa, lambok yoti pesan ke neng Jawa, itu kan tidak biasa terbangun Bapak. Tapi kami, kayak saya di dunia akademisi di Solo, kebetulan saya punya sanggar, punya padepokan di rumah, saya membiasakan itu. Karena cukup banyak yang nyantri di tempat saya, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Oleh karena itu apa yang saya paparkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tadi, itu fakta. Dan saya harus menyampaikan ini. Jangan salahkan saya ketika saya punya banyak murid dari luar negeri sana, kemudian mereka berkembang. Posisikan mereka menjadi partner-partner yang untuk membangun kompetensi ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya membawa keris pameran di luar negeri sana, apakah yang saya pamerkan harus kerisnya? Itu sudah ada konsep yang terlewatkan. Yang mereka konsumsi apa? Konsep dasarnya Bapak. Makanya saya tidak pernah kalau pameran tunggal itu lebih dari 15 keris. Kadang 10, 9 cukup Bapak. Ruang segede apapun saya kemas, ada videotron yang menerangkan tentang proses video kekaryaan saya, konsep yang saya bangun dan sebagainya. Sehingga apa? Mohon maaf Bapak, jangankan orang Jawa ya, jangankan orang luar ya, orang Jawa pun ngerti budaya keris itu nggak sepotong-sepotong. Lah kalau kita pameran di Jerman, kita pameran di Belanda langsung hanya naruh bendanya saja. Buat mereka yang melihat barang asing gitu loh. Nah ini yang juga harus kita dorong dari luar. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ruang-ruang yang kita harus bangun tadi, kita tidak harus menyalahkan bahwa penganut-penganut mistik, penganut-penganut pada persoalan gaib dalam dunia perkerisan ini harus kita hapuskan, tidak. Pengakuan ke UNESCO itu satu poin yang terakhir itu disebut dengan mistik. Mistik yang terjadi, praktik-praktik mistik itu dalam konteks kebudayaan, pendekatan kebudayaan sah Pak. Tapi, ada tapinya, hantarkan dengan metode dan metodologi ilmiah. Saya contohkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada orang merakit radio, ada ratusan komponen di situ dirakit. Apakah setiap komponen itu ada bunyinya? Tidak ada. Setelah dirakit, apakah ngerakitnya ngawur? Tidak, ada tatanannya. Setelah semuanya dirakit, kemudian dibunyikan, langsung muncul suara. Di dalam otak kita, langsung tertangkap bahwa itu sains. Satu item hilang, apakah ada suaranya? Pasti tidak. Nah, keris juga begitu. Ada item-item yang merajut di dalam keris itu yang kemudian membangkitkan daya-daya magi, daya-daya mitis. Tapi tolong diuraikan seperti kita menyusun radio. Sehingga cara tangkap masyarakat luar dalam memahami mitis dan magi serta gaib itu dalam cakrawala pemikiran akademik, ilmiah, ya mereka mendapatkan ilmiah. Porsi di luar Bapak Ibu Saudara sekalian itu dipikir. Nah kita lantiping panggraita itu dangkal.
Pranggaraitane rasa itu sedeng. Ngudi kawiryan jati ketika mengimplementasikan atas etika dan pikiran menjadi satu perilaku yang bijaksana, itu puncak. Lah kalau orang barat terus punya keris kan munduk-munduk monggo lembah mana yang nggak bisa. Nah oleh karena itu porsi yang mereka harus pahami adalah dalam ruang pikir. Nah dalam ruang pikir itulah mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita susun membuat deskripsi itu ya ada pendahuluannya. Nek upacara gitu ya diterangke. Oh nek sesaji itu maknanya ini orang mau sesaji bancai setan. Oh sesaji itu ya sama seperti membuat satu perangkat radio tadi. Itu adalah bahasa ungkap mewakili bahasa verbal. Lah coba Bapak Ibu Saudara sekalian, keris adalah ungkapan harapan yang begitu universal. Lah nek diwaca ning nggon donga begitu, lah lekase sore esuk urung rampung. Ya Tuhan beri saya keselamatan cukup kayak gedean. Oh saya simbol sumarah karo Gusti Allah. Oh ya Tuhan saya mau berserah diri, saya mau melakukan laku topo, puasa, mengurangi ngomong dan sebagainya. Cukup pitik diengkong, dodone dibelek, atine dokok kenjobo. Kita mengurangi hawa nafsu. Oh urip itu selaras rasa sikut-sikutan karo konco karo tonggo kayak kembang setaman. Sederhana. Tapi apakah bahasa itu tersampaikan kepada khalayak untuk era modern saat ini? Dan siapa yang mengatakan nek jenenge sajen itu bancai setan? Bapak Ibu Saudara sekalian telusur di naskah-naskah yang ada, ndak akan pernah menerangkan itu. Danyang dari kata sang hyang, kang rumeksa ing dadah wayang. Lah kok saiki anak turun kita itu, anak-anak muda itu bayangke duanyang itu buta gede nunggu kampung no perapatan. Lah rak piye? Siapa yang membiaskan ini? Empu supo gawe keris ono perapatan dalan, bukan ono terus nang madeg nang tengah dalan gawe besalan ya tabrak truk. Oh ngitung rebun pon paing kliwon ono tengah-tengahe gitu. Oleh karena itu disebut juga dengan konsep kiblat papat kali mau pancer haman 3. Lah sing maca ora ngerti bahasa Indonesia. Bahasa Jawa akhirnya diterjemahkan kemana-mana. Tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh dicek Dharma Kepandean menerangkan tentang saji keris. Di sana diungkapkan pujalah Sang Hyang Brahma. Sang Hyang Brahma siapa? Dia adalah sang pembawa ilmu pengetahuan Tuhan. Dalam kepercayaan agama itu jangan kemudian dicawokkan perspektif Hindu dengan Hindu, perspektif Islam dengan Islam, perspektif kepercayaan dengan kepercayaan, jangan dibenturkan. Nah ini persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya kan sering mencontohkan nek kembang setaman regane 15.000 dikoki banyu sak mangkok kuwi jarene bancai setan pakanane setan. Kita juga gak pernah ngerti jenenge setan wis apa. Tapi nek tuku kembang utuh dikeke yange simbol cinta kasih regane 50.000. Ketika ini upacara pernikahan isine kembang mawar, kembang setaman, kembang melati, katanya simbol keharmonisasian. Kembang setaman disuling dadi minyak jenenge minyak melati dan sebagainya regane 2 yuta dadi aromaterapi. Sing bener sapa? Lah kalau nenek moyang kita dulu dadak nyuling kembang setaman dadi minyak, lah ya kesuwen. Lah wong kembang itu kita petik pagi sore ada. Nah, gitu loh. Nah, makna-makna simbolik, ilmu semiotika yang dibangun di dalam ranah ilmu pengetahuan akademik sekarang itu memang betul Pak, sering tidak terhantarkan di dalam konteks masyarakat pelakunya. Si pelaku yang turun-temurun dari mbah-mbahnya melakukan bancaan dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang datang, Mas, iki saiki dilarang loh Mas, wis wedi Pak. Iki lho putumu ngomong sampean bancai setan, sesuk wis ra ono Pak. Nah, itu contohnya. Oleh karena itu, contoh juga sederhana. Ketika wedhus Pedro banyak angkrem ketemu, Bima Sakti Gubuk Penceng ketemu 500.000 tahun yang lalu sebagai penanggalan pertama pawukon di tanah Jawa. Dalam ilmu pawukon yang begitu komplit itu ada diperah lagi, ada ilmu Pranoto Mongso, ada ilmu perbintangan dan sebagainya. Itu dianggap klenik. Neng nek kita nonton yang namanya horoskop barat, enek Capricornus, ada Leo, kok ilmiah? Sopo sing salah? Nah oleh karena itu betul Bapak sampaikan, kita semua punya tugas itu. Kita hantarkan deskripsi-deskripsi ini loh. Kenapa nek nyabut keris harus diangkat di sini? Kenapa keris itu harus ada kembangnya? Diterangkan. Karena kita tidak bisa memberikan satu sepotong ilmu pengetahuan itu pada generasi yang memang mengalami keterputusan. Di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayak saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menempa keris. Kalau saya tidak ada wewangian, saya tidak bisa concern. Karena esensi wewangian adalah menurunkan kesadaran kita itu 5%. Di antara 2 otak memori kita di belakang, itu di tengah-tengahnya. Saya tidak apa dalam teori kedokteran ya. Itu ada suatu zat yang kalau kita konsentrasi, itu mencair. Makanya kita bisa fokus di situ. Tapi kalau tidak, kita menjadi tidak konsentrasi. Tidak bisa fokus di situ. Makanya dibantu dengan aromaterapi.
Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kesadaran Bapak Ibu Saudara sekalian itu 100%. Lagi ngikir serik enek cecak muni cek wah cecak muni. Lagi arep ngikir, Mas, maem sih, kelingan sing maem. Kacau. Tapi ketika kita sudah ada simbol-simbol seperti itu, ruang masyarakat menjadi mengerti. Kita menjadi terhantarkan dalam konsentrasi itu. Makanya kalau di desa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua masyarakat sudah paham karena saya sudah terangkan. Kalau saya mau babar pusaka, saya membuat upacara wiwitan. Akhirnya menjadi media lingkungan saya. Nek tonggo saya nek sing padu, ora diundang mesti teko. Karena apa? Itu menjadi media keikhlasan membangun keselarasan. Salah sisi salaman. Ya sesuk wis akul. Di sisi yang lain bancak ini bagi-bagi. Nah, artinya apa? Ya ada satu aspek sedekah. Di sana membuat mengikhlaskan ruang waktu. Karena apa? Namanya bancaan ini mesti nek ndonga kan disebutkan silahkan berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Sairingi kan gitu dengan doa ini. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang berbenturan. Nah, bahasa-bahasa semacam itu yang Bapak Ibu Saudara sekalian memang kita hadapi saat ini. Itulah PR kita bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu Pak yang saya bisa sampaikan. Nyun sewu. Angkatan Pak Kris, monggo yang lain ada pertanyaan, monggo silakan. Tolong disebutkan. Ya, terima kasih. Saya Rasid dari Jogja, Taman Siswa. Saya ingin bertanya kepada Pak Basuki. Pertama, keris ini kan sudah diakui oleh UNESCO dan karakternya atau yang berkembang di masyarakat karakternya mirip dengan batu akik, disematkan dengan perdukunan. Tetapi pada masa Ibu Ani Yudhoyono memposting di Instagramnya, jadi itu jadi viral dan menjadi sebuah booming gitu, disukai oleh semua lapisan masyarakat. Saya melamunkan bahwa keris ini harapannya seperti itu, seperti batu akik disukai oleh banyak orang, oleh anak muda dan sebagainya. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana sampai ke tahap itu gitu. Karena memang keris ini kan selain banyak kandungan filosofinya, banyak sekali seni tempanya dan diakui oleh sains juga gitu. Dan saya sangat mengagumi Pak Basuki yang memahami saintifiknya juga memadukan dengan kearifan lokalnya. Harapannya itu Pak, bagaimana agar anak-anak milenial khususnya anak-anak muda itu juga bisa menyukai keris, mengerti filosofinya, ada makna-makna yang terkandung di dalamnya yang ingin disampaikan oleh para empu terdahulu gitu. Itu mungkin keresahan atau lamunan yang ingin harapannya ke depan itu bisa tercapai. Karena batu akik pun juga pernah bisa booming gitu, kenapa keris tidak gitu kan? Harusnya kan juga bisa gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Langsung saya jawab ya Mas ya. Jadi kita memposisikan seni tradisi itu di dalam banyak tipe sebetulnya. Nah, keris itu sebetulnya masuk di dalam seni klasik. Nah, karena dia seni klasik, justru konsistensinya itu yang dia berlangsung dengan baik. Maksud saya inilah cara pandang Barat ketika mendudukkan posisi seni tradisi ini. Nah, keris itu justru memang tidak akan pernah muncul boomingnya. Kenapa? Karena dia konsisten, dia berlangsung, dia akan terus hidup. Oleh karena itu, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perlu juga saya sampaikan. Kita itu sebenarnya tidak perlu tak khawatir loh bahwa budaya keris itu akan hilang. Saya coba patahkan cara pandang kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengukur keberlangsungan perkerisan itu seringkali hanya sepotong masyarakat penggunanya. Contoh, kita tidak pernah hitung bahwa pelaku budaya perkerisan itu masih tumbuh subur di masyarakat. Contoh misalnya ya, kalau ada upacara suran, grebek suro yang kota Solo, itu ribuan orang datang loh itu. Itu semua pakai keris. Ada grebek Mangkunegaran, ada grebek Cirebonan. Di Bali itu setiap upacara adat pakai keris. Di Jogja misalnya ada upacara-upacara tradisi semuanya pakai keris. Nah, cara kita mengukur aspek kebudayaan itu sebetulnya adalah harus melihat sejauh mana masyarakat sebagai pengguna yang disebut sebagai pengguna aktif, ya, mereka justru sudah melekat dalam aspek kehidupan sehari-hari, dan justru pengguna masyarakat pasif. Contoh, nyun sewu loh, tidak bermaksud tidak hormat, jangan tersinggung ya, saya hanya memberi contoh ya. Nyun sewu nih, bapak-bapak pelaku perkerisan yang suka kadang-kadang ngasto dugung untuk pameran untuk ini, 1 minggu ngasto keris berapa kali? Ngerasuk keris.
Mungkin 1 bulan aja kadang-kadang orang gowo keris gitu. Lah ini saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus tanamkan itu bahwa sampling pelaku ya, menjadi sampling pelaku budaya itu harus utuh. Lalu jangan sampai kayak guyonan, ini guyonannya saya, keris entek didol mau kapan kon gowo keris gitu loh. Itu guyonan kasar tapi mohon maaf ini. Tapi maksudnya ini harus dimulai Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, salah satu hasil presentasi saya yang waktu itu ada 10 profesor yang penguji yang agak termangu-mangu ketika saya mengikuti karena waktu itu adalah tugas kampus, saya berkompetisi di dosen berprestasi tingkat nasional. Apa yang saya usulkan? Apa yang menjadi tema besar saya? Tema besar saya adalah keris multikulturalisme. Jadi saya contohkan ketika anak-anak pakai jin nyelip keris, ada orang pakai jas nyelip keris dan sebagainya. Saya contohkan bahwa keris itu ketika satu teori barat mengatakan hilang karena adanya perubahan busana tradisional menjadi busana modern, itu harus kita patahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau perlu pakai kaos nganggo keris ya ora apa-apa. Pakai batik ini nganggo keris ora apa-apa. Saya ke kampus ngeliat keris Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku dilokke karo kanca-kanca kowe kaya iso edan ta Mas. Sing edan sapa? Kowe bangga dengan mobilmu iki ya senilai mobil saya bilang. Anda bangga dengan jam Rolexmu berapa? Ini juga senilai jam Rolex loh saya bilang gitu. Tidak ada masalah. Cuman siapa yang menjadi contoh? Contoh tunggal edan Bapak. Contoh sak kelompok stres, ning nek kabeh masyarakat make pengakuan menjadi massa, nggak ada orang nyebut stres Bapak. Persoalan di situ. Di Bali sudah sangat cair, saya tidak ada masalah, saya kemana-mana selalu saya bawa keris. Ya kadang saya tenteng, kadang saya selip. Lu kenapa nggak harus sempetin sini Pak? Ranggo setut, saya bilang gitu saja. Karena apa? Kita sekarang kan tidak lagi pakai sabuk. Saudara-saudara kita kadang-kadang pakai di sini. Lah kok nek arep pameran ada acara tertentu lagi dinggo, hariannya enggak. Katanya keris adalah identitas personal, identitas etnik, identitas budaya. Blangkone keri, kerise ilang, jase orang duwe. Itu contoh sederhana. Lembok yo aja kabeh gitu loh. Ya kata bapak ini pakai kaos, blangkonan tetap ganteng gagah. Usia, nggak kelihatan kalau beliau di Yosua itu 20 tahun lebih muda. Karena itulah desain nenek moyang kita, gitu loh. Kemaskulinan akan muncul, karisma akan ada. Lah nek nganggo keris kok yo dadak nganggo wedi, gitu loh. Nah itu contoh-contoh sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika memang baju modern tidak lagi cair, kita harus mencari alternatif lain. Bagaimana saya akan mengajar kepada mahasiswa-mahasiswa saya? Ada benturan psikologi yang begitu kuat ketika saya harus melahirkan prodi keris. Di kementerian saya ditanya, jaminan Anda apa atas keberlangsungan budaya keris ini? Saya bilang, 1 provinsi mengirimkan 1 orang sudah memenuhi kuota kelas, saya bilang gitu. Kalau terpaksa 2 provinsi, 1 ngirim 1 kepala, 1 badan, separuh kelas, masih bisa berlangsung. Lah kok kenyataannya setahun ini 10, 8, kurang dari separuh kuota kelas, ya tidak ada apa-apa, itu jalan. Dan bagaimana saya akan menjadi sampling dari mahasiswa-mahasiswa saya, nek saya keris piran duwe. Bagaimana saya akan disebut sebagai guru pembuat keris kalau saya nggak bisa membikin? Bagaimana saya akan mengatakan bahwa keris menjadi identitas nek saya tidak pakai? Bagaimana saya akan menunjukkan bahwa keris itu ada jaminan kemapanan nek profesi saya jadi makelar yang lain? Saya mencontohkan diri saya Bapak, saya harus puasa kadang-kadang ketika tidak ada karya-karya saya yang laku. Tidak ada masalah. Karena harus menunjukkan pada mahasiswa saya bahwa Anda berprofesi di dalam dunia perkerisan, apakah aspek keilmuan, kekaryaan, kurator dan sebagainya, itu memberi jaminan Anda untuk hidup. Nah itu contoh sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini semacam ini terpatri pada diri saya. Saya patrikan kepada yang namanya Rinto, saya patrikan yang namanya saudara Kris, saya patrikan kepada saudara Sarti dan semua orang yang nyantrik di tempat saya tanamkan itu. Jangan pernah Anda itu terlalu malu dengan keris. Kenapa? Justru tadi beri pemahaman bagi orang yang tidak paham, beri penjelasan bagi mereka yang tidak jelas. Tapi ojo dengan kaku-kaku. Anda memberi penjelasan orang tidak tahu-tahu diseneni, dipisui, kono misuh melu misuh, lah padha wae. Gitu loh. Nah di situ kearifan, kelembutan, intellectuality itu kita butuhkan dalam ranah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya boleh buka data saya ya, hampir 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, yang kadang-kadang saya itu memang terenyuh. Ada kasus Bapak, penipuan keris, saya dipanggil polisi minta untuk menjadi ahli dalam identifikasi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka rata-rata itu bisa ketemu, bisa berdamai. Dan itu sangat sering terjadi loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya di Solo, tidak hanya di Jogja.
Oleh karena itu, kalau ada banyak orang mengatakan Mas Basuki itu hanya neng kampus itu tidak pernah merambah di dunia perkerisan, keliru Bapak Ibu. Data saya itu komplit. Saya membina keris itu di banyak tempat. Saya selalu berjalan dan saya selalu bergerak. Di Kalimantan lebih dari 80 paguyuban saya bina di sana, sudah tumbuh. Di Bali berapa pesantren itu tumbuh. Cuman memang saya tidak biasa harus menyampaikan dengan promo-promo dan sebagainya. Saya lebih suka ketika Mas Rinto itu pada akhirnya suatu saat muncul dari Kendal, Pak Pandi Subrata muncul dari kabel-kabel, misalnya Pandi Kenyeri muncul dari Kenyeri dan sebagainya. Karena apa? Dengan begitu itu biar secara alami dia tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diundang ke IMERI kedokteran. Kedokteran UI itu identik dengan sains. Ketika saya datang ke sana ya saya tidak akan berpikir klinik, yang saya suguhkan sains. Gitu loh. Termasuk saya datang ke Yayasan Warga, SMA Warga itu punya yang namanya KIR, Karya Ilmiah Remaja. Itu film-filmnya, riset-risetnya itu semua tentang keris. Bahkan sampai tingkat yang masih playgroup-nya dari Yayasan Warga, kami punya kerjasama. Jadi di Solo itu lebih dari 30 sekolahan dari playgroup, ya, sekolahan sampai SMA itu yang rutin kunjungan ke tempat kami. Dan apakah keris itu yang nganggur rongkor ladrang kudu didelik-delik kayak yang Mas Rento didemok? Enggak, buat saya silahkan ada bersinggungan. Di tempat saya juga ada koleksi lebih dari 600 fosil. Yo banyak yang patah ditugeli, wis ora apa-apa. Tapi masyarakat kita hantarkan untuk bersinggungan bahwa itu punya nilai, gitu loh. Di tempat kami Pak, ada anak-anak kecil yang kadang-kadang masih pipis saja diantar gitu, ya nggak apa-apa bersinggungan dengan keris. Yang penting gurunya ngawasi. Nah kalau universitas sudah banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian yang hampir setiap saat, setiap waktu itu melakukan riset di tempat kami. Oleh karena itu yang disebut dengan generasi milenial, ya suguhkan porsi milenial. Yang generasi sepuh suguhkan dengan pola-pola yang diinginkan oleh generasi sepuh. Nah ini adalah pola-pola yang memang harus kita bakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Para pedagang beri porsi pedagang, para kurator beri porsi kurator, para pembuat keris beri porsi pembuat keris. Nah sayangnya tadi sering tumpang tindih Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah oleh karena itu manajemen yang pertama kali kita mesti benahi adalah bagaimana kita mendudukkan core kompetensi seseorang sesuai dengan bidang keilmuannya, sesuai dengan bidang profesinya. Ngaten Mas, matur nuwun. Karena kondisi, tapi pelan-pelan masih bisa. Ini masih ada waktu kira-kira 10 menit, monggo. Selamat sore Pak Basuki. Nama saya Haryono. Saya dari Jambi, tapi saya sekarang tinggal di sini Pak. Saya sempat juga membaca tentang keris Ginjai Pak. Tapi mungkin saya tidak bertanya itu karena sebenarnya saya ada cerita dengan keris itu Pak. Saya ada pertanyaan yang lain yang sepertinya agak bergeser dari tema kita sore ini. Jadi kalau bagi kita, bagi insan perkerisan, itu kan memandang sebuah keris itu, keris adalah suatu benda yang sangat bisa untuk kita kagumi Pak. Ya. Keris itu juga bisa memberikan suatu pelajaran, bahkan mengungkap tentang suatu sejarah. Nah, tapi ada yang menggelitik saya, bukan menggelitik Pak, saya ada sesuatu yang bagi saya itu sangat istilahnya itu bagaimana itu bisa terjadi. Jadi keris itu kan bisa kita lihat secara eksoteri dan isoteri Pak. Kita bisa melihat makna dari suatu keris itu dari misalnya dapur dan pamornya. Seolah-olah kalau dari ilmu perkerisan itu ada seperti sesuatu yang baku Pak ya. Misalnya dapur ini maknanya ini, pamor ini maknanya ini. Itu kan sudah terjadi semenjak zaman dahulu Pak. Sementara dahulu itu empu itu kan banyak Pak. Empu itu banyak ada di beberapa tempat dan di berbagai era. Seolah-olah empu itu ada seperti suatu kesepahaman, kesepakatan makna. Padahal kan itu tidak ada sekolahnya Pak. Bagaimana itu bisa terjadi? Terima kasih. Baik, matur nuwun. Betul Pak.
Ini cukup sederhana sebetulnya. Jadi inilah sebetulnya yang berulang kali saya coba sampaikan ke dalam ranah modern itu pada porsi yang lebih dominan kepada pemerintah. Karena peran utama pada masa itu adalah keraton atau kerajaan. Oleh karena itu semua itu terkontrol oleh kerajaan. Bahkan seorang empu saja itu terpilah menjadi dua, Empung Lebet, Empung Jawi. Ketika sesuatu itu diciptakan, kemudian dibakukan, diakui, diterima, dan dilegalkan oleh seorang raja, maka dia disebut dengan istilah pakem. Pakem adalah kesepakatan yang diterima secara aspek universal. Makanya pakem itu yang disebut dengan istilah angger-angger, patron, aturan. Nah oleh karena itu ketika Keraton Solo misalnya menyebutkan Kanjeng Kiai Nogo Sabto, dapurnya seperti itu, sudah distempel oleh raja, ya seluruh insan pergerisan, seluruh empu mengamini itulah wujud Nogo Sabto. Nogo Sabto dibuat kurus, seneni, tidak masuk pakem. Oh Nogo Sabto itu harus gemuk, nah gitulah. Ketika Majapahit melahirkan Kanjeng Kiai Puoro, Sangkelat ya, dengan patron pola-pola seperti itu, kemudian distempel oleh Raja Majapahit, jadilah yang namanya Kanjeng Kiai Sangkelat. Anda rubah sedikit, tambahi jalannya dua, sudah jadi Parung Sari. Nah, ini adalah satu persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat ranah modern, ketika referensi-referensi ilmu semiotika yang begitu kompleks itu tidak dikuasai, kemudian ketika menjumpai sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang seringkali dia tidak terlintas, kemudian menyimpulkan secara personal. Nah itu yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, saya pernah kok kulon-wun ke beberapa tokoh adat, tidak hanya di Jawa, di luar Jawa, di berbagai tempat. Saya selalu kulon-wun karena itu menjadi etika. Saya datang ke keraton, ke beliau tokoh-tokoh adat, saya minta izin bahwa ilmu budaya perkeresan ini kita buka seluas-luasnya. Agar apa? Dipahami. Dapur Condro Kirono itu malah di daerah Panjenengan Pak paling banyak. Kita tidak pernah menjumpai Pak. Dapur Condro Kirono itu dari Minang sampai Jambi, kemudian Palembang sampai ke Batak, bahkan ke irisan orang-orang Tamyang di Aceh Selatan. Dapur Condro Kirono. Dapur Tebu Saoyotan. Itu di sini ada tapi jarang, di sana ngembrah Pak, banyak sekali. Jadi pertanyaan, mengapa begitu? Termasuk kita tuh selalu mengatakan Jalak Budo, dapur Jalak yang era-era itu selalu stempelnya adalah Mataram Hindu. Bapak bisa datang main Nyun Sewu ini ke Fadlison Library. Di sana lebih dari 400 artefak yang ditemukan dari Padang Roco sampai ke Sungai Musi dan sebagainya. Itu keris-keris yang memiliki prototipe hampir sama dengan era Mataram Hindu di tempat kita dan Kediri Singasari. Nah kolektor-kolektor di Jakarta kalau dikumpulkan jumlah artefak di era itu saya bisa pastikan akan lebih banyak ditemukan di Sumatera ketimbang di Jawa. Nah kemudian apakah kita masih selalu mengamini bahwa keris itu keluar Jawa baru pada periodisasi era ekspedisi Pamalayu Singasari? Kita harus sadar bahwa besarnya Mataram Hindu seiring dengan besarnya Sriwijaya di Sumatera. Nah ini persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita harus juga membuka bingkai-bingkai sejarah yang ada di tempat kita. Ketika saya menulis buku tentang keris Lombok, setelah rampung saya baru tahu. Dan ketika itu saya presentasikan ke masyarakat Lombok, mereka baru termangu-mangu bahwa keris Lombok itu ada keris namanya keris Jawan, yaitu keris til Jawa yang datang dari era Majapahit, bahkan sebelum era Majapahit. Kemudian ada keris Bali-Balian, yang disebut Bali-Balian adalah keris Bali, orang Bali yang menguasai Lombok. Kemudian ada namanya keris Bugisan, keris Sasak, dan sebetulnya adalah keris Sumbawa. Nah oleh karena itu setelah saya luruskan juga, masa keris Bugis? Dia bilang begitu kan? Nah ternyata saya menemukan data ketika Lombok itu digempur oleh Bali, dibantu oleh Sumbawa. Sumbawa itu adalah bagian dari negara bagian Makassar. Nah Bali karena tahu bahwa kekuatan dari Lombok itu dibantu oleh Kesultanan Makassar yang begitu besar, menjadi benteng monopoli, maaf dalam bahasa dagang pada masa itu monopoli rempah-rempah dari timur, kemudian dihadang oleh Bali itu, Bali meminta bantuan kepada orang-orang Bugis. Makanya menciptakan 7 buah keris, dibuat dengan pola bentuk pedang, tinata emas, polanya Bali, semua unsur motifnya Bali, tapi ada tulisan kaligrafi Arab. Salah satunya menjadi koleksi di museum saya selamatkan dari Belanda. Nah ternyata ada hegemoni politik di situ
bahwa untuk menghadapi orang Makassar diambilkanlah orang-orang Bugis. Karena Arum Palaka dan Hasanuddin itu berseteru. Ini contoh sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, dan patron-patron itu diamini. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat namanya keris Sasak, itu pasti campuran Jawa, Bali, Makassar dan Bugis. Jadi rodok mucuk rebung pucuknya, tengahnya dawa, gonjone cendak, grenenge kaya Jawa. Dan sebetulnya sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita cermati. Kita selalu terjebak nek greneng itu bentuknya huruf do, makanya disebut dodo. Lihat saja Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah keris-keris masih era Mataram Hindu, era Hindu ke sana. Setelah Kesultanan Demak, coba Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Grenengnya Mataram Selatan Paten, Mataram Sultan Agung sampai Surakarta, habis Yogyakarta. Jangan dilihat grenengnya, tapi coba dilihat negatifnya. Yang bolongnya itu bentuknya begini. Stilir dari tulisan sin itu. Bapak boleh cek kerisnya. Jadi salah satu kita menengarai suatu zaman sebuah keris, kita harus pakai pendekatannya namanya ilmu tangguh. Tapi tangguh secara akademik itu namanya ilmu ikonografi, menguraikan bagian-bagian keris berdasarkan ciri dan anatominya. Itu wis diajari zaman era Kediri. Nah, ketika di dalam naskah Centini nangguh itu disebut tan kiro-kiro. Nah, tan kiro-kiro dalam bahasa Jawa, parahnya itu disetempel istilah kiro-kiro dalam bahasa Indonesia. Kiro-kiro dalam bahasa Indonesia artinya perkiraan, Pak. Ora pasti. Tapi nek kiro-kiro dalam bahasa Jawa ki pasti. Mbokne gawekno masakan dikira-kira para asin, mesti asin. Nek legi Pak nesu. Ayo kencan, engko jam 4 ya, dikira-kira jam 4. Tekone jam 5, seneni. Lah nek sampean nangguh iki kira-kira salah rapopo. Ini aneh gitu loh ya. Jadi gimana ya, kadang-kadang tadi dari hal yang paling mendasar Bapak Ibu Saudara sekalian itu mempengaruhi dalam cara berpikir semuanya. Saya beri contoh lagi sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah pameran di Eropa, saya tidak perlu sebutkan tempatnya. Itu kompetisi yang dianggap sebagai orang-orang yang memiliki keahlian di bidang seni tempa. Itu dikumpulkan. Kemudian ada hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini gitu. Nah, hari terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada demo. Dibuat pedang-pedang panjang gitu. Itu digantung babi sekali tebas putus jatuh. Semua orang tepuk tangan. Tajam, ringan, sangat ergonomik. Yang kedua, ada katana itu, 9 bambu dia tebas, putus, semua orang tepuk tangan. Lah nek saya keris kon demo opo sing tak cubles. Tapi saya nggak kurang pikir Bapak Ibu Saudara sekalian, golek rongko kerisnya tak dek nih. Semua orang mengatakan, wow, fantastik, dia bilang gitu. Lah terus aku harus ngomong apa, mau ngedek nih keris cah cilik iso kok fantastik gitu lah. Lah saya mengatakan, suatu saat kalau ada kegiatan lagi tolong undang saya terangkan lebih dalam, saya bilang gitu. Karena Anda saya kasih kulit saja sudah sebegitu luar biasa. Nah ini PR Anda untuk bergembira. Saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini contoh sederhana saja gitu loh. Bahwa ada sesuatu di dalam dunia perkerisan itu yang betul Bapak sampaikan, betul Mas sampaikan, betul Bapak sampaikan. Nah, keadiluan itu ada di mana sekarang? Nah, oleh karena itu agar ini kembali, mari kita bergandengan tangan bersama-sama dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bening, kita rangkul bersama-sama, kita bangun bersama-sama tentang kebudayaan perkerisan ini. Oleh karena itu di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sangat jelas 4 pilar di dalam konteks membahasakan pelestarian budaya. Harus dilindungi, oleh karena aspek perlindungan, aspek permanfaatan, aspek pembinaan, dan tentunya adalah di dalam aspek kebermanfaatannya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu yang bisa saya sampaikan di dalam diskusi sore hari ini. Saya mohon maaf sekali lagi kalau saya memberikan satu contoh sana sini, itu hanya semata-mata saya hanya memberikan satu contoh untuk membuatkan satu ilustrasi agar mudah dipahami saja. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kadang-kadang kayak saya terlalu vulgar begitu. Tapi pesan Bapak saya akan ingat-ingat Pak, bahwa harus ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang harus dipermudah untuk kepada khalayak perkerisan. Nggih. Matur nuwun, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ibu Bapak sekalian, saya kira waktunya yang sudah disediakan oleh panitia sudah habis. Jadi alhamdulillah kita lalui Sarasehan pada sore hari ini dengan baik. Begitu banyak hal yang kita dapatkan dari perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih pada Bu Basuki, saya ucapkan
dari atas nama panitia komunitas Largangsir yang bekerja sama dengan Taman Wisata Candi Ratu Boko. Terima kasih untuk para hadirin sekalian yang sudah berpartisipasi dalam tarasian pada sore hari ini, yang memang karena kondisi pandemi ini pesertanya sangat dibatasi, jadi tidak bisa terlalu banyak, tapi mudah-mudahan nanti bisa disosialisasikan lewat media online ya, sehingga lebih banyak lagi yang bisa mengikuti tarasian pada hari ini, karena memang begitu banyak hal yang perlu diketahui ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai yang ditugasi sebagai moderator, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua.